Bab 50. Kau sudah memastikannya, Mark? Tanya Zain. Setelah keluar dari rumah sakit, Zain langsung pergi ke apartemen Mark. Ia mengabaikan rasa sakit dan lukanya. Pikirannya, dia hanya ingin menyelesaikan urusannya dengan Santos dan bertanggung jawab pada Gia dan anaknya. Aku 100% yakin dia memang sengaja datang. Dia juga yang sudah meretas sistem perusahaan. Jawab Mark. Ia menghela nafasnya gusar. Kerjaannya begitu banyak sekarang. Zain mengurut keningnya. Santos bukanlah orang yang bisa dikalahkan. Ditambah lagi ada seseorang yang membuat posisi Santos lebih kuat. Mark yang tadi duduk di sofa seberang, Zain mengernyit heran saat kondisi Zain terlihat pucat. Zain, ada apa denganmu? Kau begitu pucat? Tanya Mark. Ia menatap Zain lekat-lekat. Menjadi sekretaris Zain bertahun-tahun membuat Mark hafal tentang perangan Zain. Mark, minta pengacara Kevin untuk datang. Aku perlu bantuannya. Tanpa membalas ucapan Mark, Zain malah berbicara tentang hal lain. Untuk apa kau memanggilnya? Kau sudah merencanakan kematianmu sendiri hingga kau ingin membuat surat wasiat. Tanya Mark dengan seringai mengejek. Tanpa mendengar lagi jawaban Mark, Zain pun berlalu pergi melangkahkan kakinya keluar dari apartemen Mark. Dia memutuskan untuk ke rumah sakit terlebih dahulu untuk mengobati lukanya. Dia ingin sekali kembali ke rumah sakit tempat dia dirawat. Tapi tak mungkin, dia sudah tak bisa bergerak. Saat Zain melihat lewat kaca spion depan, dia melihat ada mobil yang mengikutinya. Zain mencengkram kemudi. Ia menggeram kesal. Santos benar-benar keterlaluan. Zain yang tadinya ingin ke rumah sakit memeriksakan lukanya, terpaksa memutar arah untuk pulang ke apartemennya. Beberapa hari kemudian, hari ini dia sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Kondisinya sudah stabil. Beberapa hari ini dia sudah banyak berpikir. Ia harus mulai mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya dan calon anaknya. Dia akan memulai hidup barunya di kota yang baru. Ia tak ingin berhubungan lagi dengan Zidane ataupun Zain. Ia ingin mengikhlaskan semuanya. Setelah mendapatkan surat izin pulang dari dokter, dia pun melangkahkan kakinya untuk keluar ruangan. Langkahnya terhenti saat melihat Mark yang sedang berbicara dengan perawat. Dan dia yakin Mark ke rumah sakit untuk menyusul dirinya. Saat dia akan berbalik dan berniat bersembunyi, Mark malah melihat dan memanggilnya. Gia, panggil Mark. Dia tersenyum kecut. Apa aku takkan bisa lepas dari mereka? Lirik Gia dalam hatinya saat Mark menghampirinya. Iya tuan. Kau sudah baik kan? Tanya Mark. Seperti yang terlihat. Maaf tuan Mark, apa Anda kemari untuk menjemput saya? Tanya Gia. Ya, Zain ingin berbicara berdua denganmu, ucap Mark. Maaf tuan, sampaikan pada Zain sudah tak perlu lagi ada yang dibicarakan. Saya permisi. Tanpa mendengar lagi jawaban Mark, dia pun pergi meninggalkan Mark. Mark tak mengejar Gia. Mark yakin dia butuh waktu untuk sendiri. Dia bisa bernapas lega saat Mark tak mengejarnya. Ia pun memutuskan untuk menaiki taksi. Sebelum pulang ke apartemennya, dia berniat mengunjungi makam ibunya untuk pamit. Ia akan pindah dari kota ini dan mungkin tak bisa sering mengunjungi makam ibunya. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Gia pun sampai. Saat masuk ke dalam pemakaman, ia melihat Zidane sedang berada di makam ibunya. Gia menghela nafasnya sejenak. Walaupun bertemu Zidane sangat menyakitkan, tapi sebelum pergi, ia ingin mengatakan kebenarannya. Setidaknya, Zidane tak akan merasa terhianati. Baru saja Gia akan mendekat, namun langkahnya terhenti
saat mendengar ucapan Zidane yang sedang berbicara di depan nisan ibunya. Mata Gia terbelalak saat mendengar semua ucapan Zidane. Bagaimana bisa? Gia memutuskan untuk berbalik dan keluar dari area pemakaman. Flashback. Saat Zidane pulang kantor, ia pun berencana untuk makan terlebih dahulu. Dia menjalankan mobilnya membelah jalanan Rusia. Mobilnya terhenti di salah satu restoran kesukaannya. Dan restoran itu adalah restoran yang Zayn datangi. Saat dia akan melangkahkan kakinya menuju pintu, terdengar sirine ambulan. Lalu tak lama, beberapa petugas medis masuk dengan membawa tanduk. Zidane yang baru saja akan memasuki restoran harus menunggu di luar karena pihak restoran dan petugas medis sedang mengevakuasi orang yang tak sadarkan diri. Mata Zidane terbelalak saat melihat tanduk itu membawa Zayn. Tanpa pikir panjang, Zidane kembali ke dalam, berbalik dan berjalan ke arah mobilnya. Ia ingin tahu apa yang terjadi dengan kakak tirinya. Zidane menjalankan mobilnya dengan kecepatan penuh. Sebenci apapun dirinya pada Zayn, tetaplah rasa sayang pada kakaknya masih ada. Bahkan rasa sayangnya lah yang lebih mendominasi. Saat dia akan menanyakan keberadaan ruangan Zayn, sayup-sayup ia mendengar suara yang sangat ia kenal. Paman Santos. Lirih Zidane yang mendengar Santos tengah menelpon seseorang. Keningnya mengkerut, bingung saat dirinya mendengar ucapan Santos dengan seorang yang diteleponnya. Namun sayang, ia tak dapat lagi mendengar ucapan Santos lebih lanjut karena Santos sudah masuk ke dalam ruang rawat Zayn. Zidane sengaja menunggu di kursi tunggu. Ia bahkan mengganti setelan pakaian agar Santos tak mengenalinya. Ia berencana untuk mengikuti Santos karena penasaran dengan apa yang akan Santos lakukan. Ucapan Santos di telepon tadi benar-benar membuat Zidane tak tenang. Setelah menunggu sekian lama di kursi tunggu, Zidane mendengar pintu terbuka. Namun, bukan Santos yang keluar, melainkan Zayn. Saat Zayn keluar dari ruang rawatnya, Zidane mendengar Zayn menelpon seseorang dan menyebut-nyebut nama Gia yang sedang di pantai. Zidane dilema. Ia ingin mengikuti Zayn yang akan menghampiri Gia, tapi ia juga ingin mengikuti Santos. Tapi nyatanya, ia lebih penasaran soal Gia. Ia pun lebih memilih mengikuti Zayn yang akan menyusul Gia. Saat Zayn turun dari mobil dan berlari ke sana kemari untuk mencari Gia, Zidane hanya menunggu di mobil. Sayangnya, Zidane tak melihat bahwa Zayn menyelamatkan Gia karena mobil terparkir cukup jauh. Zidane yang memarkirkan mobilnya di sebelah mobil Zayn, jadi ia bisa melihat bahwa Zayn memangku Gia. Tapi yang membuat Zidane terkejut adalah punggung Zayn yang mengeluarkan darah. Setelah mobil Zayn pergi, Zidane pun mengikuti mobil kakaknya dari belakang. Saat berada di rumah sakit, ia tak berani mendekat pada kakaknya. Ia masih bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pada Zayn dan Gia. Saat kakaknya tidak sadarkan diri, barulah Zidane mendekat. Ia bertanya, kenapa kakaknya pada perawat. Dan ternyata punggung Zayn robek, ia kehilangan banyak darah. Saat akan dilakukan transfusi darah, Zidane mendengar golongan darah Zayn sedang kosong. Tubuh Zidane menegang saat suster menyebutkan golongan darah Zayn. Zidane tahu golongan darah Sonya dan Albert, sedangkan golongan darah Zidane sama dengan golongan darah Aida. Dan sekarang Zidane dibuat heran saat mendengar perawat mengatakan golongan darah Zayn yang sama seperti dirinya. Tanpa pikir panjang, Zidane pun mendonorkan darahnya untuk Zayn. Ia akan mencari tahu nanti. Keselamatan kakaknya lebih penting. Ia